Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan bagaimana sih cara membuat kuis dengan menggunakan Quizizz, supaya pembelajaran bisa lebih interaktif dan menyenangkan di dalam kelas. Ini buat bagi Bapak Ibu yang masih pemula ya, yang belum pernah menggunakan Quizizz. Nah, pertama-tama silahkan masuk di Google, di pencarian Google, silahkan ketikkan Quizizz. Nah, nanti akan muncul seperti ini, yang paling atas dengan logo seperti ini. Silahkan klik yang paling atas. Dan akan masuk seperti ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun di Quizizz. Kalau belum punya akun di Quizizz, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk daftar dulu. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya akun belajar, di sini saya menggunakan akun belajar saya ya. Saya sarankan untuk masuk atau daftar di Quizizz dengan menggunakan akun belajar, karena banyak fitur-fitur yang sudah terbuka kalau kita menggunakan akun belajar ketimbang menggunakan akun biasa. Kalau sudah masuk, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan Quizizz, maka untuk membuat soal, Bapak Ibu bisa pilih atau klik sebelah kiri atas, klik buat. Nah, di sini akan disajikan pilihan apa yang ingin Anda buat. Jadi di Quizizz itu selain membuat penilaian berupa kuis, bisa juga membuat presentasi ya. Jadi Quizizz sudah bisa membuat presentasi. Misal di sini kita mau buat ice breaking atau penilaian aja ya. Jadi kita pilih penilaian, silahkan diklik. Nah, kemudian akan ada pilihannya lagi nih. Pilihannya yang pertama, apakah Bapak Ibu ingin membuat kuis atau soal pertanyaan itu diimpor langsung dari dokumen. Misalnya Bapak Ibu sudah punya soal dalam bentuk Word atau dalam bentuk Google Formulir atau dalam bentuk spreadsheet, maka Bapak Ibu tinggal mengimpor dokumen tersebut ke Quizizz. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis dengan menggunakan AI supaya lebih mudah ya, kita bisa menggunakan hasilkan dengan AI. Nah, ini cara yang paling mudah sebenarnya kalau membuat kuis secara instan. Tapi tidak akan saya jelaskan dulu pada kesempatan kali ini. Dan yang berikutnya adalah buat dari awal. Kalau buat dari awal berarti kita betul-betul membuat kuis atau pertanyaan dari awal. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara membuat kuis mulai dari awal. Silahkan ketik buat dari awal. Nah, terus ada pilihannya lagi nih ya, banyak pilihan ya. Oke, pilihannya apakah Bapak Ibu mau membuat pertanyaan jenis pilihan ganda, isian singkat, atau lain sebagainya. Nah, untuk akun biasa, kita cuma bisa buat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan isian singkat ya. Sedangkan untuk akun belajar itu ada beberapa yang bisa kita buat menggunakan akun belajar. Misal di sini saya ingin membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, silahkan diklik pilihan ganda. Oke, tampilannya seperti ini. Silahkan ketikkan pertanyaannya, misalnya. Oke, lalu ketikkan opsinya di bawah sini. Nah, misalnya kita adalah guru SD. Kalau guru SD kan biasanya opsinya cuma 3 ya. Di sini opsinya ada 4. Kita mau hilangkan 1, tinggal klik yang tanda tong sampah di sini. Nah, sekarang opsinya sisa 3. Tapi kalau misalnya kita guru SMP, ya tinggal ditambahkan saja. Di sebelah kanan ada tanda tambah, silahkan klik lagi untuk yang guru SMA, jadi 5 opsinya. Saya hapus kembali, misalnya ini adalah soal untuk anak SD ya. Saya ketikkan jawabannya. Kalau sudah, silahkan
centang jawaban yang benar. Maka inilah jawaban yang benarnya. Oke, lanjut. Di sebelah kanan atas, di sebelah kiri atas bisa kita lihat ini soal pilihan ganda. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubahnya menjadi isian singkat, silahkan klik isian singkat. Seperti itu ya. Di sini juga ada opsi menambahkan gambar, menambahkan suara, dan menambahkan video. Kalau misalnya kita ingin memberi soal yang ada gambar, video, atau audionya. Kemudian di sini ada poinnya. Tergantung Bapak Ibu mau bikin soal ada berapa banyak. Misalnya Bapak Ibu mau buat 10 soal. Nah, boleh Bapak Ibu memilih 10 poin. Jadi, ketika anak benar semua, dia akan mendapat nilai 100 poin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pilih berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh anak untuk menjawab soal ini. Misal ini soalnya tergolong mudah. Silahkan pilih beberapa detik, mau 30 detik atau kurang dari itu. Kalau misalnya soalnya mungkin agak susah ya, boleh pakai yang 10-15 menit, tergantung dari kebutuhan. Jika dirasa sudah sesuai, silahkan di-save questionnya. Nah, maka inilah dia soal yang sudah kita buat tadi. Ada satu soal berjumlah 5 poin. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau tambahkan lagi, silahkan klik tambahkan soal di bawah atau yang di atas, terserah saja. Misal sini saya mau tambahkan soal. Kali ini saya mau soalnya isian singkat. Pilih isian singkat. Nah, jadi di sini tertulis isian singkat ya. Nah, kemudian saya mau pertanyaannya pakai gambar. Nah, silahkan klik yang tambahkan gambar, unggah dari perangkat. Nah, kemudian disimpan. Oke, pertanyaannya apa? Misalnya, siapa nama pemeran utama pada film ini? Nah, jawabannya Harry Potter. Oke. Jadi nanti siswa itu akan disuguhkan beberapa kotak dan mereka harus mengisi dengan benar. 1, 2, 3, 4, 5, terus spasi ada 6. Jadi ada 11 kotak semuanya. Saya maunya ini 5 poin juga deh. Oke, waktunya agak lama, 1 menit, karena agak susah ya. Nanti siapa tahu siswanya salah ketik atau bagaimana. Jadi kita kasih waktu 1 menit atau bisa lebih, tergantung dari kebutuhan menurut Bapak Ibu. Kalau sudah dirasa sesuai, silahkan save question. Oke, sekarang kita sudah punya 2 soal. Silahkan Bapak Ibu untuk menyesuaikan berapa soal yang Bapak Ibu butuhkan ya. Di sini saya rasa sudah cukup dulu untuk 2 soal saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa sudah cukup, silahkan disimpan di bagian kanan atas. Nah, kalau disimpan Bapak Ibu harus kasih nama dulu. Misalnya ini saya kasih nama Ice Breaking SD. Pilih mata pelajarannya. Nah, kalau ice breaking ya tidak terkait mata pelajaran sih sebenarnya ya. Anggaplah saya pilih ya kelas 5. Terus bahasa Indonesia terlihat oleh publik boleh. Nah, tambah gambar sebagai profil konten. Ini kalau misal ini sebagai kayak sampul dari soalnya di situ. Misalnya kita mau kasih gambar apa ya? Yang tadi aja ya. Oke. Silahkan disimpan. Oke. Kalau sudah silahkan disimpan. Nah, jadi deh, ini sudah jadi ya, Ice Breaking SD kuisnya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa, saya mau tambah deh, atau misalnya mau diedit soalnya, saya mau ganti soal aja, silahkan bisa klik edit, tinggal diedit saja nanti soalnya. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana sih tampilannya di HP siswa, misalnya kita review aja. Oke, kita review. Di sini coba sebagai siswa ya. Jadi di HP siswa nanti tampilannya seperti ini. Siapakah presiden pertama Indonesia dan sebagainya. Ini kalau di laptop akan seperti ini. Kalau di HP nanti tampilannya akan lebih mode potret ya. Kita isi saja. Nah, di sini oke, Soekarno betul. Kemudian di sini tadi jawaban yang benar Harry Potter. Oke, sebelum saya jawab ini, kalau misalnya kita mau ganti tema juga bisa ya.
Jadi di sini kita bisa ganti-ganti temanya. Lanjutkan. Nah, jadi sekarang temanya sudah berganti. Kemudian kalau siswa sudah jawab, nanti diketikkan, nanti tinggal klik jawab. Oke, jadi ini tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Game selesai. Nah, kalau sudah review, boleh kita kembali klik silang di sini. Kemudian kembali ke dashboard, kembali ke mode guru. Oke, jadi kita akan kembali ke tampilan awal tadi. Lah, terus bagaimana dong dengan soal yang sudah kita buat tadi? Tenang saja, soal-soal yang sudah kita buat tadi itu ada di perpustakaan yang di sebelah kiri sini, perpustakaan. Jadi semua soal yang sudah kita buat, nah ini tadi Icebreaking SD yang kita buat, silahkan dibuka. Kalau misalnya mau kita mainkan atau kita mau edit. Jadi kalau mau edit tinggal klik edit ya. Kalau misalnya mau ditambahkan soal atau diganti soalnya, silahkan klik edit. Nah, kalau misalnya kita sudah memainkan di kelas, silahkan pilih mainkan sekarang. Lanjutkan saja. Ya, lanjutkan dan pilih mode klasik. Ini untuk yang main di kelas ya, terus pilih mulai. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan tampilkan ini di layar. Menggunakan LCD, tampilkan di layar supaya semua siswa bisa lihat. Kemudian silakan arahkan siswanya untuk masuk ke Google, pencarian Google, dan ketikkan joinmyquiz.com. Kalau sudah masuk ke joinmyquiz.com, nanti akan diminta untuk memasukkan kode permainan, kode game. Nah, ini masukkan kode game ini ke kolom yang sudah disediakan. Nah, nanti kalau siswa sudah masuk, itu namanya akan muncul di sebelah bawah sini. Makanya di sini ada menunggu peserta, berarti belum ada peserta yang masuk. Kalau misalnya sudah ada peserta, di sini nanti akan muncul semua nama-nama peserta yang sudah join ke game ini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya Google Classroom, maka bisa langsung dibagikan linknya ke Google Classroom, jadi anak-anak tidak usah memasukkan kode lagi, tapi tinggal klik link, langsung akan masuk ke permainan. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa bahwa siswanya sudah banyak nih yang masuk ke permainannya atau ke gamenya, bisa langsung memulai permainannya. Sekian Bapak Ibu untuk membuat kuis interaktif dengan menggunakan Quizzes. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mau mengakhirinya, silahkan klik akhiri di bagian kanan atas. Baiklah, sekian pembahasan tentang bagaimana cara membuat kuis dengan Quizzes. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak Ibu bisa berkreasi di kelas dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.